My years tracking down sages and mystics in these islands, I found plenty of charlatans, but now and then the real thing. One secretive man I spent decades trying to film with my late brother, snatching bits of footage of him on old cameras, and he's an eye-opener. We've seen fire dancers, and trance warriors, and exorcists, and where the devils have their day. And now for a secretive healer who shows us a light in the dark, a man they call Dynamo Jack. I first met him in the early 80s in a Chinatown of urban Java. He didn't want his real name or address revealed, so we called him DJ for Dynamo Jack. He was only a healer, he said, but he did direct a powerful energy generated from his own body into his patients. Sometimes he used the needles, sometimes just his hands. He called the energy Qi, and it was so strong that he usually needed a grounder to hold his patients' feet. For years, we followed him around Java on his healing rounds, pleading to be allowed to film him, but he always refused, saying his powers resulted from a type of meditation with an ancient tradition of secrecy. It was only when my brother Lorne was suffering from a serious eye infection that he finally allowed us to film him in 1987. It was nothing like any acupuncture I'd ever had. I was getting really powerful electric shocks and couldn't control my movements at all. Yin yang, positive and negative, you know. And my positive from here and my negative from here. And we meet together, this can get like electricity. And is this because you're special? You have a special sort of It's body? meditation every day. It's meditation that does it. Meditation every day. Like you can touch me, like this. It's nothing, okay? It's my burn. Just like this. For our sound recordist, it was also a shocker. He then took our newspaper outside and showed us how Qi can also be used to set things on fire. When he heard we'd shown this footage in public, he was very upset and refused all our future efforts to contact him again. As the years passed, we sadly resigned ourselves to never seeing him again. My brother Lorne never did, for by 1997 he was already dead when I again found myself with DJ, now treating me for an eye problem. But it wasn't this that brought me back. He had tracked me down out of the blue and invited me to tell me a story. He'd just returned from 2 years on a deep meditational journey, alone in the heart of Borneo. Amongst his revelations, he had seen, he said, how history was moving on into great change, and the old wisdom was vanishing. So he'd called me back to film just enough of him to remind us that we all have undreamed of powers sleeping within us, and that there's nothing special about him except for his training in waking them. Grounding this patient, my cameraman Joe is having to use all his weight to keep contact. But Qi is pushing him away. He seems able to control the amplitude of this Qi, like a dimmer switch, and it causes uncontrollable responses in the patients and their grounders. I can barely keep my hand on you. It wants to fly off. The electricity is
so strong. This mother unwittingly grounds her child. He won't sit still, so she's asked to hold him and grin and bear it. Sometimes signs of this passing energy can be seen in the transmitter too. This chi stuff is only the surface, he says, of the real adventure beneath, in the meditational technique, which at one time, when he taught it, dozens of his students were trying to master. At private testing sessions, they'd be asked to show their progress by, in this case, trying to push brittle plastic chopsticks through a hard wooden bench. Some of them could make some dents, but only DJ can go right through. An easier test of projecting chi through the palm of the hand, he says, is by smashing the contents out of an unopened bottle. Yes, sir. Projecting chi from the palm of the hand can also be used to resist rifle pellets, he says. First, you learn to distinguish between yin and yang chi in your body. Then how to pool it in your navel chakra. Then how to project it, he says. And it's the proportionate mixture between yin and yang which accounts for different effects, like pulling or pushing objects or igniting them. Then he gets really strange. He says that mastering yin chi is the key to the spirit world. There's a long tradition of Indonesian krisis being possessed by spirits. So people bring him their krisis to see if they're duds. Here, he says, he doesn't manipulate matter by projecting mixtures of yin and yang chi. He merely creates a field of yin energy in which, he says, if there's a spirit, it can manifest itself. So I invited a small group of scientists back from the United States with measuring equipment to test if DJ was for real. And if so, where might this energy belong on the electromagnetic spectrum? Catherine Cook, CEO of the Mind Science Foundation in Texas. Dr. Roger Nilsson, a Swedish medic and international racing sailor. Dr. Greg Simpson, a physicist from New York's Albert Einstein University, and Andreas Polak, one of DJ's Australian students. The visitors are confident they'll uncover him as a fraud in no time. Greg is the first guinea pig, and he's uncomfortable about showing that he can feel anything at all. Dr. Roger doesn't know what to expect. Out comes the metal detector, like the things they use in airports, to see if he has any concealed metal in his body. Then the voltmeter, to try and measure the chi. But how to get it to work? Where's the ground? What settings? DJ suggests that as his negative is his perineum, and his positive is his navel chakra, perhaps that's where the electrode should be attached. He doesn't stand on his dignity. He's eager to help, but still no readings. They're getting shocks off his arm, and now they're on the right settings, but the needle still isn't moving. DJ says it isn't electricity, it's chi. It's 1, 2, up. I feel it in my whole body. I feel it at 3, 0.3. I feel it in my legs. Shit. But suspecting there's some tricky setup on his premises they can't find, they insist we all go to a randomly chosen hotel room several miles away to see if he can light a light bulb with his fingers.
It doesn't ground on the wall. So Greg holds and grounds one wire, while DJ pumps chi through the other. The bulbs are LEDs, light-emitting diodes, which ignite in different colors according to the intensity of current. Good. On, off, on. Brilliant. Oh, you're blinking. Things were going well. DJ was enjoying it too, until he invited us all out to lunch at his local, where he tried to push a chopstick through the table. He couldn't get it through the Formica surface, so he came up through an inch of wood from underneath. Not only did he draw his own blood, but a chopstick splinter had caught Alison here between the eyes, drawing more. The incident was laughed off apologetically, but next morning he was a different man, drawn and upset. He said he'd been visited all night by his long-dead master, raging that he'd broken the strict taboos of his sect, never to show off in public and never to cause harm or draw blood. He felt deeply chastised. All further testing and filming must end. Never again would he submit to public scrutiny, nor accept any new students. He would sink from sight and continue his healing in obscurity, as he had done since before we met him in the early 80s and had always told us was right. I realize that for science there's nothing conclusive here, nor for me really, who for years has felt this powerful energy flow through me and the patients I grounded for him, and seen what else he can do. Nothing conclusive, except for his healing successes and the wonderfully hard to believe. Is this just the tip of the iceberg of powers we've always dreamed we possessed hidden within us? When we look for ourselves, is it somewhere here? We're always looking for us in other things, in the world of nature outside us. It may not be out there after all, but in the nature of belief. What it's possible to believe and see about who we may be. In the lives of the still living apes who walk like us and talk like us and are closer than we suppose. In the gibbons which swing and sing. And our tiny tarsier cousins, the tribes like ourselves in transition. To hints of extraordinary powers we've always suspected we had, suggesting our range is beyond what we yet dare to believe. We're a chronically inquisitive species. We've stuck our noses out to the beginning of time and down to the infinitesimal strands from which matter vibrates. But we've never been too good at looking at ourselves. Even after all these years of science, there's little agreement as to where we came from, who we are, or what we're capable of. For me, after all these decades in this land of dreams, it's difficult not to suspect that life, including ourselves, is far more wonderfully strange than even we can begin to imagine. Побольше поработай. Там какую-то снимал, походу. Минуту хотя бы поработай. Ну, блин, больше подписчиков налетит. Они залетают и уходят, залетают и уходят, а так останутся. Это херня. Еще поработай. У меня как крыложок все получается. Я вообще не хочу. Короче, уже нормально подписчиков. Давай, в принципе, можно уже стартануть. Все хотели увидеть где-то своими глазами в онлайн. Очень было много комментариев. Сейчас вы увидите все своими глазами. Кто не верил. Кто не верил, тот не верил. Кто не верил, тот не верил. Кто не верил, тот не верил. Короче, два удара. Вот смотри, сейчас 10-минутный рубеж. Мы делаем удар супер панч.
показываем, все. Потом, чтобы не было вопросов. Потом обсуждаем. Обсуждаем, а потом двойной. еще через 10 минут сделаем, Двойной. ну, еще один удар. Ну, или двойной, как угодно. Ну, давай, 10 минут, подожди, 30-секундная готовность у тебя? 30-секундная примерно. Потренируйся, или тебе не надо? А, ну смотри. Лапу, да, купил. Раньше просто была палка. А, слушай, положи эти гири-то. Давай, 10 секунд осталось. То улетит стул. Давай. Все, 5 секунд. Super Speed Punch. Ladies and gentlemen, welcome to our show. Introducing first, fighting in the blue corner, Super Punch, One Punch Man. Итак, в левом углу супер человек, супер скорость. Никто не верил, что он это сделает в прямом эфире. И сейчас все сомнения будут развеяны, все хейтеры будут посланы. Итак, он исходит на готовность. Позиция номер 1, давай. Давай. Come on. Все. Так, теперь ждите еще, короче, еще 10 тысяч сверху, и будет двойной удар, да? Так, всех опять с Новым годом. It ain't been the same, playing in your game. Did me so bad, fucking hop up in my bag. I'ma hold it down while you lie to me. Thought that you would stay, but you lied to me. Thought you was the one, but you not for me. Guess that you a bitch, you ain't ride for me. I'ma hold it down while you lie to me. Thought that you would stay. Супер отжимание на скорость. Секундомер включаем. Раз, два, три.
secure lah. Dan bukan satu genting, tapi 3 lapis genting dan semuanya asli. Hebat. Sekali lagi kita akan memperagakan tenaga dalam. Kali ini akan menggunakan pedang ini. Bisa lihat ya, pedangnya asli. Oke, kali ini akan berbeda dari biasanya. Oke, saya lihat ya, bengkok asli. Jadi selamat sore, saya akan mempraktikkan meditasi hening atau meditasi Padma, di mana posisi kaki kanan berada di atas dan posisi tangan ada di atas lutut dengan mengkatupkan 2 ibu jari, jari tengah dan ibu jari. Jadi yang pertama disebut dengan hening atau meditasi Padma. Hening ini adalah relaksasi yang mana semua pikiran konsentrasi terpusat kepada badan, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Meditasi mulai. Meditasi yang sebentar, kita akhiri semua dengan pengusapan kedua belah tangan ke wajah, ke badan, dan ke seluruh badan dan kaki. Ini adalah menyalurkan atau menyatukan energi di badan. Yang berikutnya adalah meditasi Ruwo Binide. Kekuatan Ruwo Binide ini adalah kekuatan alam semesta, antara kutub bumi, antara kekuatan bumi dan langit, atau yang disebut dengan kekuatan inti Ruwo Binide. Kedua belah tangan dicakupkan di depan hulu hati dengan jarak sekitar 1 cm, tidak menyentuh dada atau perut. Jadi pernapasan
dimulai dengan memasukkan napas dari lubang hidung kiri, mengeluarkan napas dari lubang hidung kanan. Itulah meditasinya Ruwo Binede. Sekarang inti gerakan pernapasan, yang mana pernapasan memasukkan napas dari lubang hidung kiri dan mengeluarkan dari lubang hidung kanan, dan juga memasukkan napas dari kedua lubang hidung dan mengeluarkan dari mulut. Nah, ini adalah narik napas dan mengeluarkan napas dengan seolah-olah mendorong atau menarik suatu beban atau benda yang berat, sehingga terjadi peregangan di otot-otot dan kedengaran suaranya. Gerakan kedua adalah gerakan menarik napas dari kedua lubang hidung, lalu mengeluarkan dari kedua lubang hidung, dan terakhir membuang dari bibir. Di gerakan berikutnya hampir sama, hanya saja posisi kaki berubah menjadi kuda-kuda. Di posisi tegak kuda-kuda.
Bisa dijeda dulu. Ini adalah penghormatan pada Sang Pencipta alam, pada alam semesta, dan kepada sesama makhluk hidup, semua manusia. Itu adalah gerakan pertama. Jadi selanjutnya kita meditasi, kita hening menggunakan kekuatan meditasi atau Padma. Setelah itu kita mengusap kedua belah wajah, kedua belah tangan, dan seluruh badan. Itu adalah gerakan pertama. Adalah gerakan meditasi Ruwo Binida. Kekuatan Ruwo Binida ini adalah kekuatan pertiwi atau tanah dan kekuatan akasa adalah langit. Di dua kekuatan energi alam ini disatukan. Energi inti bumi dan energi planet atau akasa. Dengan mencakupkan kedua belah tangan di hulu hati, dengan mengatur pernapasan masuk ke lubang hidung kiri dan keluar di lubang hidung kanan. Kita mulai meditasinya dengan perasaan masuk napas melalui lubang hidung kiri dan mengeluarkan napas dari lubang hidung kanan. Meditasi mulai. Kita rasakan kedua belah tangan menebal. Pada saat itu meditasi kita bisa hentikan. Meditasi ketiga adalah pembangkitan kundalini atau cakra dalam badan. Jadi dengan mengolah kedua telapak tangan di depan hulu hati dengan cara memutar searah jarum jam. Dengan napas menyentak dari lubang hidung, keluar dari lubang hidung kanan, masuk dari lubang hidung kiri. Jadi pada saat ini kedua tangan berputar dan akan terasa ada getaran menguat di antara kedua tangan. Kalau dilanjutkan ini akan menjadi dimensi pergerakan yang tidak menentu, tergantung dari niat dan pikiran. Meditasi dihentikan. Gerakan berikutnya ini adalah gerakan pernapasan menggunakan kedua lubang hidung, masuk dari lubang hidung kiri, keluar dari lubang hidung kanan, dengan seolah-olah mendorong atau menarik suatu beban atau benda yang sangat berat. Saya contohkan. Tarik halus, keluar juga halus, seirama dengan gerakan tangan dan gerakan napas. Tarik, dorong, tarik, dorong, Oke. Yang berikutnya posisi sama duduk, gerakan tangan menarik, mendorong ke samping, ke depan dengan napas kedua lubang hidung, menarik keluar dua lubang hidung dan terakhir membuang dari bibir. Oke, saya contohkan. Tarik dari lubang hidung, keduanya keluar dari lubang hidung. Tarik dari kedua lubang hidung, dorong ke samping, keluar dari lubang hidung, tarik keluar dari, masuk dari lubang hidung, keluar dari bibir. Jadi saya ulangi, pada saat menarik dari kedua lubang hidung, keluar dari kedua lubang hidung, tarik dari kedua lubang hidung, dorong ke samping dari
keluar dari lubang hidung, tarik ke dalam dari lubang hidung dan buang terakhir dari bibir. Contoh gerakannya. Ya, stop. Jadi gerakan berikutnya adalah posisi kaki kuda-kuda. Jadi ini kuat. Lo bisa dinaikkan. Nggak usah ya. Oke. Gerakan berikutnya adalah sama seperti posisi duduk tadi. Tarik dari lubang hidung kiri, keluar dari lubang kanan. Tarik lubang hidung kiri, keluar lubang hidung kanan. Tarik lubang hidung kiri, keluar lubang hidung kanan. Ya, itulah posisi yang sama. Jadi gerakannya tarik dari kedua lubang hidung, keluarkan napas dari keluar lubang hidung, dorong ke samping dari kedua lubang hidung, tarik dari lubang hidung, dan terakhir buang dari bibir. Jadi tarik dari kedua lubang hidung, keluarkan dari kedua lubang hidung, tarik dari kedua lubang hidung, keluarkan dari kedua lubang hidung, tarik dari kedua lubang hidung, buang dari bibir. Ya. Oke, gerakan berikutnya adalah kekuatan inti alam, di mana posisi tangan tepat berada di samping huluwati sejajar dengan dada dibusungkan. Jadi pertama adalah gerakan tangan kanan dan kaki kanan maju ke depan sambil mendorong napas dari lubang hidung. Oke, saya praktikkan. Pada saat ini napas dan gerakan tangan, gerakan kaki seimbang. Tarik, tahan, dorong, tarik, tahan, lepas ke tanah atau ke dalam pertiwi dari bibir. Oke, saya praktikkan. Oke. Udah. Gerakan berikutnya adalah kekuatan inti planet, kekuatan akasya, kekuatan langit, di mana tangan dicakupkan di atas kepala. Setelah itu tarik napas dari kedua lubang hidung sampai sejajar di huluwati. Setelah itu dorong ke depan, satukan di depan, tarik lagi, buang ke tanah. Bisa praktikkan. Posisi kaki agak renggang. Pertama, satukan, tarik, dorong, satukan, buang ke tanah.
Udah. Mulai dari awal kan. Ini disebut dengan pernapasan dada. Jadi menarik napas dari kedua lubang hidung dan menyimpan napas itu di rongga dada. Saya contohkan. Lalu kita sentakkan 5 kali atau 10 kali. Kalau kita buang dari hidung. Saya ulangi. Saya akan sentakkan 10 kali. Tarik dari lubang hidung, simpan di rongga dada, sentakkan 10 kali dan buang dari lubang hidung. Saya mulai. Ya, itu disebut dengan napas dada. Ya, bisa di stop dulu. Stop. Ya. Yang terakhir adalah disebut dengan pernapasan perut. Jadi pada saat narik napas dari kedua lubang hidung, saya ulangi, ke lubang hidung, masukkan ke rongga perut. Jadi saya sentak 5 kali. Buang dari bibir. Jadi perbedaan dengan napas dada dan napas perut. Napas perut adalah narik napas masuk ke rongga perut, disentakkan 5-10 kali, lalu dibuang dari bibir. Jadi kalau napas dada dimasukkan di rongga hidung, sentakkan ke dada, simpan di rongga dada, jadi sentakkan 5-10 kali, buang dari hidung. Sekarang saya contohkan napas perut lagi. Nah, itu disebut dengan napas perut. Ya. Oke. Jadi ini adalah gerakan terakhir, gerakan pelemasan, di mana mengembalikan energi inti alam, Ruwabinida, kekuatan langit dan bumi. Jadi pertama adalah kita serap dulu. Penyerapan ini menggunakan napas halus. Jadi saya ulangi dari gerakan ini. Begitu tarik perlahan. Jadi saya ulangi. Tarik. Gerakan terakhir. Ya stop dulu ya, gerakan stop. Oke, ini adalah gerakan terakhir penyeimbangan atau penyelarasan energi. Jadi posisi tangan kiri di atas, tangan kanan di atas dengan posisi tangan kiri menghadap ke atas, tangan kanan menghadap ke bawah. Jadi kita balik lagi, posisi tangan kiri menghadap ke bawah, tangan kanan menghadap ke atas, dan kita satukan, lalu membentuk segitiga di hulu hati. Ini meditasi menggunakan pernapasan halus, masuk dari kedua lubang hidung, keluar dari kedua lubang hidung, sambil membayangkan objek tertentu atau kita berada di suatu tempat. Jadi saya ulangi, posisi tangan, lalu cakupkan, membentuk kerucut, dan kita meditasi. Kita akhiri dan kita lakukan penghormatan kembali pada awal. Meditasi selesai. Oke.
Ya. Ini adalah meditasi Padma atau tunjung atau cakra memasukkan 5 unsur kekuatan atau 5 cahaya atau 5 warna atau kekuatan Panca Mahabhuta atau kekuatan Panca Dewata, di mana objek fokus kepada pemikiran dengan memvisualisasikan atau membayangkan bunga tunjung atau sinar tunjung masuk ke dalam badan. Jadi yang pertama kita bayangkan tunjung putih atau sinar putih masuk melalui kedua ubun-ubun, jalankan ke belakang dari tulang ekor, jadi simpan di Muladhara Cakra atau simpan di tulang belakang. Jadi membayangkan sinar putih atau bunga tunjung putih. Yang kedua adalah membayangkan bunga tunjung merah atau bunga tunjung bang atau sinar merah masuk melalui ubun-ubun, berjalan ke belakang, simpan di huluwati atau ulun angen, simpan di huluwati. Bayangkan sinar merah atau bunga teratai merah atau tunjung merah atau lotus merah. Yang berikutnya adalah membayangkan bunga tunjung kuning atau sinar kuning masuk dari ubun-ubun, berjalan ke bawah, simpan di kerongkongan. Bayangkan sinar kuning atau bunga tunjung kuning. Yang keempat, membayangkan sinar biru atau bunga tunjung biru masuk melalui ubun-ubun, simpan di selaning lelata atau di jidat antara alis dan mata. Dan yang terakhir, membayangkan tunjung mancawarna atau 5 warna pelangi di atas ubun-ubun mengambang. Sinar pelangi mengambang di atas ubun-ubun. Saya ulangi, masing-masing warna ini memiliki karakter berbeda dengan memasukkannya sejumlah yang berbeda. Yang putih masuk melalui ubun-ubun, simpan sebanyak, masukkan 5 kali. Jadi sebanyak 5 kali. Yang kedua, tunjung merah di huluwati sebanyak 9 kali. Yang ketiga adalah tunjung kuning sebanyak 7 kali. Dan yang keempat adalah sebanyak 4 kali, dan di sini bayangkan sebanyak 8 kali. Jadi meditasi selesai, dihentikan. Ya, jadi dari rangkaian tadi semua itu berfungsi dan tujuan adalah untuk kesehatan di dalam jasmani, rohani, dan badaniah di dalam badan manusia. Pada intinya adalah untuk kesehatan, ketenangan pikiran, dan kedamaian dan kebahagiaan. Jadi dalam praktik meditasi ini, jadi penting dilakukan yaitu mengolah mediasi pikiran atau memediasi pikiran dengan memfokuskan objek tertentu. Di sini nama meditasi adalah meditasi Padma atau meditasi tunjung. Jadi ada meditasi memasukkan 5 tunjung yang berwarna-warni sesuai dengan letak yang sudah dijelaskan pada session sebelumnya. Jadi itu kita lakukan dengan mengulang-ulang mungkin setiap hari, di pagi hari atau di malam hari, dengan memfokuskan objek kepada bunga-bunga dan warna-warna yang dimasukkan ke dalam badan kita. Jadi untuk gerakan pernapasan sendiri yang bertujuan untuk tenaga dalam atau untuk membangkitkan kekuatan cakra di badan kesehatan, itu bisa dilakukan dalam kegiatan yang diawali dengan olahraga kecil, pemanasan badan. Jadi bisa dalam seminggu 2 kali atau bisa juga setiap hari, tidak masalah, tergantung dari kesempatan waktu yang kita punya. Jadi dengan jalan, setiap gerakan itu paling tidak kita mengulang gerakan 20 kali atau sampai 30 kali dalam satu gerakan tersebut.
Bisa di anu dulu di sebentar. Stop dulu. Ya, berarti start. Ya. Pada intinya dari olah gerakan tadi itu adalah antara keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos dalam badan manusia dan alam. Jadi kita sinergikan di mana ada kekuatan energi-energi yang ada di badan biar seimbang dengan ada energi yang ada di alam semesta ini. Jadi dengan mengolah gerakan atau perputaran cakra di badan itu sangat penting, bertujuan untuk menciptakan atau membangkitkan energi positif atau menghalau energi negatif dari badan dan menolak energi negatif yang datang dari luar badan kita. Itu pada intinya kekuatan tenaga dalam bertujuan untuk kesehatan diri sendiri dan juga bisa untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri dan bisa membantu orang yang mengalami juga sakit tertentu. Kita bisa bantu dengan kekuatan tenaga dalam itu sendiri, baik dengan mengolah meditasi maupun mengolah gerakan badan yang menghasilkan energi batin dan energi tenaga dalam di dalam tubuh manusia.